Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ayah yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kasbu. Penulis menyebutkan dalam bab ini wa'idul imtina' minal akli wasyurbi wal istiqna'. Ancaman bagi orang yang tidak mau makan, tidak mau minum, dan tidak mau tinggal di sebuah tempat tinggal. Wa man imtana'a minal akli wasyurbi wal istiqnan hatta mat awjaba ala nafsihi dukhulan nar li'annahu qatala nafsahu qasdan faka'annahu qatalaha bihadidah. Barang siapa yang tidak mau dengan sengaja, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tinggal di sebuah tempat tinggal yang aman, yang menaungi, sehingga dia mati dengan sebab ini, dengan sebab ketidakmauannya dengan sengaja untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak mau tinggal di tempat tinggal yang aman, maka sungguh dia telah berhak untuk masuk neraka. Karena apa? Karena dia sama saja dengan orang yang membunuh dirinya sendiri, sama dengan orang yang menusuk dirinya sendiri sampai mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha nafsahu fi nari jahannam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi yang tajam, maka besi yang tajam itu akan dia pegang di tangannya. Kemudian besi itu akan ditusuk-tusukkan kepada dirinya sendiri di dalam neraka jahanam. Jadi azabnya, siksa bagi orang yang membunuh dirinya sendiri adalah dia disiksa dengan apa yang dengannya dia bunuh diri selama-lamanya di neraka jahanam. Kalau dia dulu bunuh dirinya dengan pisau, maka seperti itulah dia akan menusuk-nusuk dirinya selamanya di neraka jahanam. Demikian juga orang yang bunuh diri dengan minum racun, demikian juga dia seterusnya akan minum racun itu dan dia tidak akan mati. Kalau di dunia selesai mati, tapi ini di neraka. Ini adalah siksaan. Allah SWT sangat menghargai jiwa. Allah SWT sangat menghargai jiwa, sehingga tidak boleh seseorang itu membunuh dirinya, meskipun dirinya itu adalah dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya dia bukanlah milik dirinya, tapi milik Allah. Jadi jiwa yang ada pada diri kita, nyawa kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah SWT. Allah sengaja menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi tugasnya adalah untuk beribadah kepadanya. Ketika ada sebuah tekanan hidup, mungkin orang-orang yang tidak memiliki sandaran, yaitu kalau sudah ada tekanan, entah bangkrut perusahaannya, entah putus cinta, entah sebab apapun, kadangkala dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini kalau orang yang tidak punya sandaran. Tapi seorang muslim punya sandaran, Allah SWT punya keyakinan bahwasannya hidup ini bukanlah di dunia saja. Ada kehidupan lain yang lebih kekal. Sungguh kehidupan di dunia ini adalah jalan untuk menempuh kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya ketika dia dalam musibah sebesar apapun musibah itu, dalam kondisi segenting apapun, dia tidak akan putus asa. Dia masih punya zat yang dengannya dia menggantungkan diri, yaitu Allah SWT. Dia yakin bahwasanya sepahit apapun kehidupan di dunia, sungguh di akhirat tidak ada apa-apanya. Dia akan melupakan kepahitan-kepahitan yang dia alami di dunia ketika dia sudah menginjakkan kakinya di surga. Ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Summa ta'wilul lafz alladhi dzakarahu min wajhain, ahaduhuma annahu dzakarahu ala sabilit tahdid wa admara fi kalamihi ma'nan sahihan wa huwa annahu arada ad-dukhul alladhi huwa tahillatul qasam. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wal murad dakhiluha 'inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan, dan ayat ini bagi orang yang beriman, ini bisa dimaknai dengan mentakwilkan,
Artinya ta'wil di sini tafsir, ya. Ta'wil di sini artinya adalah tafsir, menjelaskan apa yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah hadis ancaman, bahwasanya seorang muslim tidak boleh menelantarkan dirinya, tidak boleh. Makanya diancam bahwasanya mereka akan ditempatkan di neraka, ini adalah ancaman. Dan ancaman itu tidak pasti terjadi. Ada orang ngancem, tapi tidak pasti dia melakukannya. Misalkan, ayo kamu kalau ulangi lagi ya, nanti saya cambuk ya. Ternyata tidak dicambuk, dimaafkan. Kalau kamu begitu lagi nanti saya pukul ya. Ternyata tidak dipukul, dimaafkan. Ini kadang terjadi. Demikian juga ya, dalam ancaman ini ya bisa jadi diampuni. Nah, artinya ini adalah ancaman supaya orang tersebut tidak menelantarkan dirinya. Dan masuknya ke neraka ini artinya adalah lewat saja. Yang dimaksud dalam hadis ini masuk ke neraka adalah lewat saja. Karena setiap kita pasti akan lewat neraka. Nah, watsani annal murad bayanu jazaa'i fi'lihi, yakni anna jazaa'a fi'lihi dukhulan nar. Walakinnahu fi masyiatillahi ta'ala in syaa'a fa'anhu bifadlihi wa in syaa'a adkhalahu an-nar bi'adlihi. Kemudian takwil yang kedua atau tafsir yang kedua adalah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah balasan atas perbuatannya. Bahwasanya dia betul-betul masuk neraka. Tapi tergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah berkehendak mengazabnya sesuai dengan dosanya, sesuai dengan keadilan Allah, maka dia akan diazab. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan diampuni. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza nadhiru ma qila fi bayani qouli ta'ala fajazaohu jahannam khalidan fiha. Dan balasan dia adalah neraka jahanam. Ini ayat ini pada orang yang membunuh. Ya, fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya dia tahtal masyiah. Ya. Sebesar apapun dosa itu, selama dia tidak syirik, selama imannya itu adalah iman yang tauhid, maka menurut Ahlus sunnah wal jamaah dia adalah tahtal masyiah. Artinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengazabnya, maka itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berhak dia dapat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengampuni siapa saja, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Inna hadza jazaohu in jazahu Allah taala bihi walakinnahu afun karim yatafaddalu bil afi wa la yukhallidu ahadan minal mu'minina fi nari jahannam. Yani sungguhnya inilah balasan bagi dia. Balasannya apa? Bahwasanya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Akan tetapi Allah memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat pemurah, dan Allah SWT memberikan maaf bagi hambanya dan tidak memasukkan ke dalam neraka secara kekal abadi siapa saja yang beriman. Jadi orang beriman bisa masuk neraka, bisa, tapi dia tidak kekal di neraka. Jadi yang kekal di neraka adalah mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Tapi orang yang beriman, orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di neraka, seandainya pun dia masuk neraka. Hurmatu ifsadil ta'am wal israfihi. Haramnya merusak makanan dan boros. Wa qala wa kullu ahadin manhiyun an ifsadit ta'am wa minal ifsad al israf. Kemudian beliau mengatakan, ya ini berkaitan dengan makanan ya. Dan setiap orang itu dilarang untuk merusak makanan. Dan di antara merusak makanan itu adalah boros. Wa hadza lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qila wal qal wa 'an kathratis su'al wa 'an idha'atil mal. Wa fil ifsad idha'atul mal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-qila wal qal. Jadi qila wal qal itu adalah ya katanya-katanya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masuk di dalam ini termasuk di antaranya gosip.
ya, gosip, gibah, fitnah, katanya ini dilarang. Ya, kata siapa? Katanya fulan, katanya fulan. Ya. Kalau ditanya katanya fulan. Tapi tidak ada sumber yang pasti. Siapa? Fulan ditanya katanya. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Naha 'anil qila wal qal wa an kathratis su'al, dan banyak meminta. Ya, banyak meminta artinya meminta kepada makhluk. Kalau meminta kepada Allah justru Allah tambah senang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakan aku itu dekat dan aku akan mengabulkan permintaan hambaku. Jadi kalau Allah tambah senang diminta. Tapi kalau manusia ya mungkin bisa memenuhi 1, 2, 3, tapi lama kelamaan dia juga akan bosan. Makanya kita dilarang untuk banyak meminta dari manusia. Ini artinya apa? Supaya hati manusia itu tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya tidak ada gantungan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an idha'atil mal, dan dilarang dari menghambur-hamburkan harta. Wa fil ifsad idha'atul mal. Yang termasuk di antara menghamburkan harta adalah merusak makanan. Tsummal hasil annahu yahrum 'alal mar'i fi maktasabahu minal halal al-ifsad was-saraf wal makhilah wat tafakhur wat takatsur. Kemudian beliau mengatakan diharamkan bagi seseorang ya, dari rezekinya yang halal. Itu berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang kita terima meskipun rezeki itu halal. Ini kita tidak berbicara dengan rezeki haram. Rezeki yang haram sudah dari awal sudah tidak boleh. Tapi seandainya kita punya rezeki yang halal, itu diharamkan 5 perkara ini. Yang pertama adalah ifsad, merusak rezeki. Tidak boleh. Meskipun itu rezeki kita yang punya, kita yang dapat ya. Ada rezeki misalkan uang tiba-tiba dibakar. Tidak boleh, merusak. Ya, rezeki hewan, punya hewan peliharaan ya, dijadikan latihan tembak misalkan. Tidak disembelih. Ini kan merusak. Wasaraf, boros. Ya. Punya uang banyak dibelikan ya, musimnya akik, batu akik beli sekilo. Ya. Musimnya burung, beli burung. Ya. Musim kucing, ada kucing sampai harganya sampai 90 juta. Ya, beli kucing. Ini buat boros-borosan, tidak boleh. Meskipun itu hartamu, iya betul hartamu. Tapi Allah melarang untuk boros. Yang ketiga, wal makhilah, sombong. Ya, hartanya dibuat sombong-sombongan. Tidak boleh. Wat tafakhur, bangga-bangga. Ya, dibuat bangga-banggaan. Wat takatsur, dibuat banyak-banyakan. Ya, siapa yang paling banyak hartanya ya, disurvei. Fulan. Padahal dari ngutang ya, supaya dia nomor 1 di peringkat. Itu tidak boleh. Harta itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk disedekahkan, untuk infakkan. Kalau kamu sudah cukup ya sudah, ada orang-orang lainnya yang butuh. Bukan untuk kamu bangga-banggakan. Apa sih faedahnya kalau seandainya kita punya harta dikatakan orang nomor 1 paling kaya di dunia? Apa faedahnya? Ada. Tapi ketika harta itu kita berikan untuk orang lain, kita sedekahkan untuk orang lain, maka ini banyak faedahnya. Faedah kepada kita, pahala, faedah kepada orang lain. Ya, jadi 5 hal ini dilarang kita lakukan terhadap harta kita, meskipun harta itu kita hasilkan dengan cara yang halal. Amal ifsad faharamun liqauli ta'ala wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang merusak harta ini, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu ad-darul akhirah. Jadi carilah akhirat. Dengan harta itu
carilah akhirat. Carilah kenikmatan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tapi kebutuhanmu di dunia ini jangan kamu lupakan. Ya, kebutuhan yang kamu butuhkan, daruriyat, hal-hal yang darurat, hajah, ini tidak masalah. Tapi yang paling utama nomor satu akhirat. Baru kemudian jangan lupa ya kebutuhanmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama makhluk, kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah bukankah sudah berbuat baik kepadamu? Allah cukupkan rezekimu, Allah berikan keberkahan terhadap rezekimu. Ya sudah, berbuat baiklah kepada orang lain. Wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu merusak di muka bumi. Ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa qala ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila mereka berbalik, ya, mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan merusak tanaman dan juga keturunan. Mereka akan merusak tanaman dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ada tanaman itu bisa ditanam, ada yang melalui bijinya, ya. Jadi ditanam, ada bijinya ditanam. Ada yang melalui tunas tanam. Ada yang dicangkok. Itu zaman dulu ya. Sekarang ada tanaman tapi tidak bisa ditanam lagi. Ada nggak? Tapi Masya Allah buahnya luar biasa. Jadi ya ada penemuan baru gitu. Jadi tanaman ini kalau sudah berbuah sekali aja itu, tidak bisa ditanam lagi, tidak bisa. Tapi buahnya Masya Allah. Itu kata sebagian ustadz itu termasuk merusak ya. Karena populasinya nanti akan berhenti, akan habis. Termasuk merusak tanaman. Demikian juga merusak keturunan ya. Merusak keturunan. Misalkan dulu itu yang punya ayam ya, zaman dulu kan setiap rumah itu punya ayam. Itu Masya Allah ya, ayam dipelihara satu, nanti banyak, bertelur, beranak banyak. Nanti anaknya bertelur lagi banyak. Dan itu aset di rumah. Ya, kalau selamatan itu mesti nyembelih. Kalau pas butuh dijual. Nah, sekarang ada ayam yang bertelur tapi tidak bisa netas. Ya. Atau ayam yang besar tapi sebetulnya umurnya masih muda. Ini kata sebagian ustadz, ini juga termasuk merusak keaslian, kealamian. Ya. Soalnya kalau kita pelihara ayam-ayam ini tidak akan berkembang biak. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang merusak. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Wa amma saraf fa haram. Sedangkan boros itu juga haram. Liqauli ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian boros. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang boros. Wa qala jalla wa ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan sifat ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pilihan, di antara sifatnya mereka yang apabila mereka menafkahkan hartanya tidak boros dan juga tidak pelit. Tapi tengah-tengah. Ya, tidak boros sehingga hartanya itu mubadzir dan juga tidak pelit, tapi dia tengah-tengah. Fadzalika dalilun ala annal israf haram wa taqtir haram wa annal mandub ilaihi ma bainahuma. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya boros itu haram, pelit juga haram, tapi yang dianjurkan, yang disunahkan adalah pertengahan. Ya, tidak boros dan juga tidak pelit, pertengahan, sesuai dengan kebutuhan. Wa fil israfi tabdzirun, qala Allah taala wala tubadzir tabdzira. Dan di dalam israf itu ada kemubadziran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah berbuat mubadzir.
innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, dan orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Taib, anwa'ul israf fit ta'am. Ini penulis kemudian menyebutkan contoh-contoh boros dalam makanan. Ya, kebetulan alhamdulillah kita di tempat yang banyak makanan ini, ya. Bisa langsung kita praktekkan ini. Kita termasuk orang yang boros enggak gitu terhadap makanan. Tsumma sarafu fit ta'am anwa'. Jenis-jenis boros di dalam makanan. Famin dzalika al-aklu fawqa syiba. Yang pertama, makan melebihi kebutuhan. Sudah kenyang, masih nambah. Ya. Menu yang pertama habis. Agak kenyang, beli yang menu yang kedua. Sudah kenyang, masih teruskan. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih, fa in kana labudda fa sulusun lit-ta'am wa sulusun lisyarab wa sulusun lin-nafas." Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sebuah wadah yang apabila dipenuhi ini dampaknya lebih buruk daripada perut. Perut kita ini kan kayak wadah. Ya, tidak ada wadah yang kalau penuh itu lebih buruk efeknya kecuali perut yang penuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apabila memang harus makan, maka bagilah perut itu menjadi 3. Sulusun lit-ta'am, wa sulusun lisyarab, wa sulusun nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini kayaknya pegawai restoran tidak setuju ini. Ya. Ya, tapi begitulah anjuran Rasulullah SAW, dibagi 3. Jadi jangan semuanya makanan, jangan semuanya minuman, tapi bagi 3. Sepertiganya makan, sepertiganya air untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Makanya tak heran kadang-kadang kita ya ngos-ngosan, ngaji ngos-ngosan. Ayatnya padahal cuma 1 baris gitu aja, itu harus dipotong menjadi 3. Itu mungkin penyebabnya karena kita tidak membagi perut kita menjadi 3, sehingga ayatnya harus dibagi menjadi 3. Baik, fadl, mungkin diisi yang depan ya, diisi yang depan. Nah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakfi ibna Adam luqaimatun yuqimna sulbahu wala yulamu ala kafaf. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi Adam, bagi anak Adam, bagi manusia, luqaimat. Jadi luqaimat itu ismu tasghir dari luqmah. Luqmah itu 1 suap ya, 1 suap. Luqaimat berarti kecil, luqaimat ya, sesuap kecil. Yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang punggungnya, tulang punggungnya, sulbahu. Artinya perutnya tidak kempes lagi begini, ya, tapi tegak. Dia bisa beraktivitas. Nah, jadi cukuplah bagi anak Adam makanan yang dengannya dia bisa beraktivitas. Itu saja. Tidak perlu banyak-banyak, ya, sampai akhirnya bukan six pack lagi ya, one pack. Nah, wala yulamu ala kafaf, dan tidak tercela bagi orang yang ya makan secukupnya, tidak tercela. Wali annahu innama ya'kulu liman fa'ati nafsihi wala manfa'ata fil akli fawqa syiba bal fihi madarrah fayakunu dzalika bimanzilati ilqa'it ta'am fi masbalah aw syarran minha li'anna ma yazidu ala miqdari hajatihi minat ta'am fihi haqqu ghairihi fa innahu yasuddu bihi jaw'atahu idza awsalahu ilaihi bi'iwadin aw bi ghairi iwad fa huwa fi tanawulihi janin ala haqqil ghair wa dzalika haram. Baik. Kemudian beliau mengatakan, karena apa sih faedah makan itu apa? Makan itu kan faedahnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita makan terlalu kenyang, tidak ada faedahnya, bahkan bisa memudaratkan. Maka ini sama saja dengan membuang makanan di tempat sampah. Ya, karena yang berfungsi, yang kita manfaatkan itu adalah secukupnya.
yang bisa diolah oleh tubuh kita. Sedangkan selebihnya itu tidak bisa diolah. Ya, maka sama dengan melempar makanan yang lebih ini ke tempat sampah, atau bahkan lebih buruk, karena ini bisa merusak sistem tubuh kita. Kemudian, kenapa ini juga lebih buruk? Karena sebagian yang lebih dari kebutuhan kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Yang hak orang lain itu bisa dinikmati oleh orang tersebut, ya, supaya mereka tidak lapar. Baik kalau kita sedekahkan atau kita jual kepada mereka. Ya, seandainya kita punya makanan yang banyak, akan tapi sedikit saja kita cukup, ya, untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita pada saat itu, pada hari itu. Maka selebihnya ini bisa kita berikan kepada orang lain atau kita jual kepada orang lain, sehingga makanan itu betul-betul bermanfaat. Ya, meskipun dalam rangka dijual, tidak masalah. Karena makanan itu kalau banyak itu harganya insya Allah akan normal, ya, akan normal. Tapi kalau sedikit orangnya banyak itu akan naik. Makanya dalam Islam itu tidak boleh nimbun, ihtikar itu tidak boleh. Nimbun makanan tidak boleh. Nimbun apa saja selain makanan tidak apa-apa. Ya, pedagang sepeda nimbun sepeda di gudangnya tidak masalah, silakan. Tapi makanan tidak boleh ditimbun. Dengan adanya makanan beredar di pasar itu menjadikan kebutuhan itu semakin terkendali. Jadi bukan melambung tinggi. Yang buat krisis dan makanan melambung tinggi itu adalah ketika orang-orang kaya, pedagang-pedagang itu menimbun makanan sehingga makanan itu langka. Kalau langka maka harganya akan naik. Fahuwa fi tanawulihi janin ala ghair. Ya, ketika seorang itu makan berlebih maka dia sungguh telah menzalimi orang lain. Dan ini hukumnya adalah haram. Wa li'anna al-akla fawqa shiba rubbama yumriduhu fayakunu dzalika kajirahatihi nafsahu. Dan alasan yang lain karena makan terlalu kenyang ini juga termasuk, ya, menjadikan orang tersebut sakit. Ya, ada orang sakit itu karena banyak makan, ada. Ya. Dan ini sama hukumnya dengan orang yang melukai dirinya sendiri. Wal aslu fihi ma ruwiya anna rajulan tajashsha'a fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala nahi anna jusha'aka ama alimta anna atwalan nas adzaban yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Ini hadis ini ngeri sekali, ya. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki glegeen, bahasa Jawanya glegeen, bahasa Indonesianya apa? Sendawa, ya. Di majelisnya Rasulullah, subhanallah, glegeennya, sendawanya di majelisnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun marah. Kemudian beliau mengatakan, ya, jauhkan dari kami sendawamu. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya orang yang paling lama diazab pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang di dunia. Ya, orang yang kenyang terus itu paling lama azabnya di hari kiamat. Ngeri sekali. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Kuffa anna jusha'aka fa inna aktsarahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Dalam riwayat yang lain, jadi tahan sendawamu itu tahan. Artinya ketika banyak orang jangan sendawa di mukanya orang lain, tapi sembunyikan. Karena sungguhnya orang yang paling kenyang, ya, orang yang paling suka kenyang, ya, di dunia itu adalah orang yang paling lama lapar di akhirat. Ini maknanya hampir sama. Di dalam hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, paling lama laparnya di hari kiamat. Hadis yang tadi paling lama azabnya pada hari kiamat. Walamma marida Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sababi maradihi faqila innahu udkhima faqala wa mimma dzalika faqila min kathratil akl faqala sallallahu alaihi wasallam amma innahu law mata lam ashhad janazatahu wa lam usalli alaihi. Dalam sebuah riwayat
Ibnu Umar pernah sakit. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini apa penyebab sakitnya? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, beliau itu sakit perut. Kenapa kok bisa sakit perutnya? Kemudian ada yang mengatakan karena banyak makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahu law mata lam asyhad janazatuh. Ini sesungguhnya ketahuilah, ini kalau dia itu mati karena kebanyakan makan ini, aku tidak akan saksikan jenazahnya. Aku tidak akan saksikan jenazahnya. Dan aku tidak akan menyolatkannya. Baik. Akan tapi hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh muhakkik, hadis ini adalah tidak sah, ya, tidak benar. Nah, karena kita tahu Ibnu Umar itu siapa sih? Ibnu Umar itu sahabat yang paling teladan terhadap Rasulullah. Tidak mungkin beliau menyelisih sunnah Rasulullah, tidak mungkin. Jadi riwayat ini, ya, kata muhakkik di sini adalah riwayat yang tidak sah, ya, yang batil. Walamma qila li Umar radhiyallahu taala anhu, ala nattakhidhu laka juwarishan. Qala wa ma yakunul juwarish? Qila hadumun yahdimut ta'am. Faqala subhanallah aw ya'kulul muslim fawqa shiba. Ya, suatu ketika dikatakan kepada khalifah, ya, Umar bin Al-Khattab, tidakkah kami buatkan untukmu obat, ya. Juwarisan itu obat. Kalau makan obat itu mempermudah pencernaan, lancar pencernaan. Kemudian Umar bertanya, ini apa? Ini obat apa juwaris itu? Kemudian orang ini mengatakan, obat ini akan memudahkan pencernaan makanan. Jadi makan sebanyak apapun itu tidak masalah. Maka Umar mengatakan subhanallah. Subhanallah ini kaget, ya. Subhanallah artinya kaget. Adakah seorang muslim yang makan lebih dari kenyang? Ya, artinya adakah seorang muslim makan sudah kenyang masih makan lagi? Sampai dia harus butuh dengan obat ini. Illa anna ba'dal mutaakhirin rahimallahu ta'ala istasna min dzalika halah wa huwa annahu idza kana lahu gharadun sahih fil akli fawqa shiba fahina idzin la ba'sa bidzalika bi an ya'tiyahu dhaifun ba'da tanawwulihi miqdar hajatihi fayaqulu ma'a dhaifihi li alla yakhjal. Ya, jadi tadi riwayat-riwayat yang tadi baik hadis maupun riwayat itu menjelaskan tentang buruknya makan sampai kenyang. Kemudian penulis menyebutkan kecuali ada satu ini alasan dibolehkannya makan sampai kenyang. Jadi yang biasa makan sampai kenyang jangan putus asa dulu. Ini ada solusinya ini ternyata, masya Allah. Bagaimana? Kapan dibolehkan makan sampai kenyang? Kecuali, ya, kalau dia punya tujuan yang baik. Apa itu tujuan yang baik? Ya, ketika ada tamu, dia sudah makan, ada tamu datang, kemudian disuguhkan makanan, maka disunahkan dia makan bersama tamu supaya tamunya tidak malu. Dan aduh sudah kenyang tadi, kemudian tamunya suruh makan, pasti malu. Tapi kita makan meskipun kita sudah kenyang. Dan sebaliknya untuk menghormati tuan rumah, sebelum mampir misalkan kita ziarah, ya, ke rumahnya Pak Muslim misalkan, wah ada makanan ini, ya, lontong balap misalkan, makan kita sudah kenyang, sampai ke rumahnya beliau disuguhi lagi, ya, untuk memuliakan beliau karena sudah capek-capek, ya, mungkin dari tadi pagi sudah menyiapkan bahan-bahannya, istrinya sudah masak sampai di situ kita tolak makanannya. Untuk memuliakan tuan rumah kita boleh makan meskipun kita sudah kenyang. Ya, ini satu kondisi yang mana dibolehkan makan sampai kenyang untuk menghormati tamu dan juga untuk menghormati tuan rumah. Wa kadza idza arada an yasuma minal ghad fala ba'sa an yatanawala bil lail fawqa shiba liyataqawwa 'ala shaum bin nahar. Ya, kemudian, ya, di antara yang dibolehkan juga di sini penulis mengatakan dibolehkan ketika sahur. Ya. Kecuali ketika sahur besok mau puasa maka boleh makan sampai kenyang supaya kuat puasanya besok. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama di antara boros itu adalah makan sampai kenyang.
atau melebihi kenyang. Ini termasuk juga boros. Yang kedua, wa minal israf fit ta'am al-istiksar minal mubahat wal alwan. Ya, yang kedua, termasuk boros di dalam makanan adalah ya, memperbanyak makanan-makanan yang mubah. Ini makanan yang mubah ya, bukan makanan yang haram wala makruh. Tapi makanan yang mubah. Memperbanyak makanan yang mubah, jenis dan macamnya. Jadi jenisnya macam-macam. Ini padahal yang makan cuma satu orang. Jenisnya macam ada pentol, ada bakso, ya ada dendeng, ada sate, gulai, soto, semuanya ada. Ya dikit-dikit, tapi kalau banyak, ya, jenisnya lama-lama juga penuh juga. Dan ini biasanya prasmanan ini ya. Prasmanan kan jenisnya banyak. Ya memang orangnya banyak. Maksudnya prasmanan itu kalau fulan ini tidak suka bakso, bisa ada di situ sate. Fulan tidak suka sate, ada soto. Tapi ada fulan yang sehat, masya Allah, suka semuanya. Ngambil pentol cuma satu, sate satu sunduk, gulai satu potong. Semuanya satu-satu, lama-lama piringnya penuh. Mau ngambil nasi loh, sudah tidak ada tempat lagi. Subhanallah. Ya. Jadi itu termasuk boros katanya musonif di sini. Termasuk boros dalam makan. Jadi meskipun prasmanan, kita harus tahulah adab prasmanan itu. Ya, adabnya begitu. Kita ambil satu menu, kita habiskan. Kalau masih lapar ya sudah ambil menu yang kedua. Ya, bukan mumpung ya, haji mumpung, piringnya kosongin dulu, lauknya dulu, baru terakhir ditutup sama nasi tipis gitu. Nah, di antara jenis boros ini dikatakan oleh musannif adalah memperbanyak macam. Ya, memperbanyak macam. Artinya kalau sudah cukup satu macam saja, kenapa sih macamnya diperbanyak? Kalau memang ada alasan, itu tidak masalah ya. Kita itu daging itu ada berapa macam masakan. Di Indonesia itu kaya ya, kaya dengan resep masakan. Daging saja ada di dendeng ada, terus bakso, abon, apalagi? Rendang, banyak sekali. Kalau di Arab itu daging cemplungkan di air sudah selesai. Zaman Rasulullah SAW itu begitu ya. Disembelih habis itu dagingnya cemplungkan di air sudah. Maroknya itu dibuat kuah, kemudian roti dimasukkan di situ buat makan. Selesai itu. Ya, bumbunya pun tidak macam-macam. Nah, kurang kreatif ya, Masya Allah. Ternyata tapi lebih sehat begitu dan lebih murah ya. Karena intinya itu supaya perut kita kenyang. Nah, makanya kalau bedanya kalau kita makan di restoran Arab dengan restoran Indonesia. Ini yang saya maksud Arab sana ya, bukan Arab yang di sini. Kalau di sini sudah modifikasi. Tapi makanan Arab asli sana dengan makanan Arab asli, makanan Indonesia sini, bedanya kalau di sana itu kita dikasih makanan itu makanannya banyak, dagingnya banyak, bumbunya dikit. Kalau di kita dagingnya dikit, bumbunya banyak. Pernah beli pelasan kan satu pelasan apa ikan. Setelah dibuka bumbu, dibuka lagi bumbu. Ternyata dagingnya kecil, pelasan. Padahal kita kan pengen makan ikan ya. Tebel bumbunya, Masya Allah. Dibuka-buka ternyata dagingnya cuma secuil. Nah, memang Indonesia memang kaya dengan bumbu dan rempah-rempahnya. Baik. Jadi termasuk di antara boros kata penulis di sini adalah memperbanyak macam-macam makanan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adda dzalika min asyratis sa'ah. Faqala tudarul qisa'u ala mawaidihim fal la'natu tanzilu alaihim. Bahkan ini ya, menurut Rasulullah SAW adalah termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu dihidangkan berbagai macam makanan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tudaru al-qisa'. Jadi qisa' itu adalah jamak qas'ah. Qas'ah itu nampan. Jadi nampan-nampan itu dihidangkan di makanan-makanan mereka dengan berbagai macam variasi warna. Akan tetapi laknat-laknat yang turun di atas makanan-makanan itu.
Ini hadis yang lebih lengkap, muhakkik sebutkan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah." Jadi bagaimana menurutmu ketika salah seorang di antara kalian itu ya, keluar rumah pagi-pagi pakai pakaian yang bagus, sore-sore keluar pakai pakaian yang bagus, wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra. Kemudian ketika dia makan pun demikian ya. Datang hidangan, kemudian hidangan selesai dimakan, datang lagi hidangan. Artinya tidak perlu capek-capek. Wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kalian menghiasi rumah kalian seperti Ka'bah yang dihiasi. Ya, ditutup seperti dan dihiasi sebagaimana Ka'bah. Qalu ya Rasulullah, nahnu yauma idzin khairun minna al-yaum natafarragu lil ibadah wa nukfal mu'nah. Ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu lebih baik daripada kami sekarang? Kan pada saat itu kita fokus ibadah. Pada saat itu kita sudah tidak sibuk lagi mengurusi dunia. Ya, semuanya sudah dimudahkan. Pakaian tinggal pakai, makanan tinggal makan, tidak perlu repot-repot, fokus ibadah. Ternyata apa sabda Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, la antumul yaum khairun minkum yaumaidin. Sungguh kamu sekarang lebih baik dari kamu pada hari itu. Kenapa? Kan alasan sahabat tadi jelas ya, masuk akal. Sudah enak, makanan tinggal makan, pakaian tinggal pakai, enak kan? Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, sungguh kamu sekarang, para sahabat sekarang pada saat itu lebih baik daripada pada kondisi ketika kalian sudah tidak capek-capek lagi. Ya. Kan sahabat pada saat itu dalam kondisi di awal-awal hijrah apalagi, mereka kesusahan. Ya, mereka kesusahan sekali. Bahkan ada sahabat yang punya pakaian hanya satu. Apabila dia pakai, maka istrinya tidak punya pakaian untuk sholat. Apabila istrinya yang pakai, dia tidak punya pakaian. Gantian sama istrinya. Akan tapi Rasulullah mengatakan itu jauh lebih baik. Ya, karena dengan begitu ya kalian akan lebih bergantung kepada Allah SWT. Dalam kondisi seperti itu kalian akan ya lebih ikhlas berdoanya kepada Allah SWT. Kalian lebih sering ingat kepada Allah SWT. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat fi diyafah fa utiyat bi qas'atin ba'da qas'ah faqamat fa ja'alat taqul alam takun al-ula ma'kulah fa in kanat fama hadhihi tsaniyah wa fil ula ma yakfina. Ya, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sebuah perjamuan ya, beliau itu tamu, kemudian dihidangkan satu nampan makanan. Ketika beliau selesai makan satu nampan itu, dihidangkan lagi, disuguhkan lagi nampan yang kedua. Maka langsung Aisyah radhiyallahu anha berdiri. Langsung mengatakan, "Apa ini? Bukankah tadi sudah ada satu nampan? Apa ini yang kedua ini apa? Kalau sudah yang pertama tadi sudah cukup, kenapa harus ada yang kedua?" Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadza. Sungguh Rasulullah SAW telah melarang yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Tidak boleh. Ya, sudah cukup hidangan yang pertama sudah. Kenapa harus ada hidangan yang kedua? Tidak boleh imbuh. Baik. Illa an yakuna dzalika indal hajah. Kecuali. Jadi tadi dalam yang kedua ini boros yang kedua ini artinya tidak boleh, termasuk boros adalah hidangannya bermacam-macam ya, sudah satu nampan kemudian ada lagi nampan yang kedua, ini sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat ini. Akan tetapi penulis mengatakan illa an yakuna dzalika indal hajah, kecuali dalam kondisi yang memang ada kebutuhan, ada keperluan ya, misalkan jenis-jenisnya memang beda ya, satu piring misalkan sambal, satu piring nasi, ini kan beda ya. Dalam kondisi semacam ini maka dibolehkan ya. Beliau mengatakan bi an yamalla min nahiyatin wahidah fayastaksir minal mubahat liyastawfa min kulli naw'in syai'an fayajtami'a lahu miqdaru ma yataqawwa bihi 'ala ta'ah. Kemudian beliau mengatakan kecuali dalam kondisi
ada kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Yaitu ketika seseorang sudah bosan dengan satu jenis makanan. Ya, bosan dengan satu jenis makanan, pecel terus mendino. Sarapan pecel, zuhur pecel, makan malam pecel. Ini kan senikmat apapun pecelnya Pak Widi, tetap aja kalau terus menerus kan bisa jadi bosan, ya. Ya. Jadi diselingi ya, diselingi. Ini hebatnya Indonesia itu begitu ya. Kalau kita pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Yang berbeda lauknya saja, tapi sama nasi. Kalau di sana enggak, di Madinah kita pernah di Madinah dulu, nasi itu cuma siang nasi. Jadi kalau kita di sana itu makanya kalau ditanya berapa kali makan? Sekali. Karena makanan menurut orang Indonesia nasi. Ya, jamaah haji ditanya berapa kali makan? Sekali. Ya, artinya nasinya sekali. Yang lain tidak nasi, maka tidak dihitung makan. Sarapan roti. Ya. Makan siang baru nasi. Makan malam roti lagi. Ya begitu. Ada selingannya. Nah, jadi kebutuhan apa yang membolehkan kita bervariasi dalam makanan? Adalah ketika kita bosan dalam satu jenis makanan. Maka boleh ya kita bervariasi dalam makanan ini ya supaya juga mengambil manfaat dari makanan ini, karena ternyata tubuh kita ini dalam kondisi tertentu itu senang sama makanan tertentu. Ya itu memang Allah fitrahkan ya. Dalam kondisi tertentu misalkan kita itu senang kok yang seger-seger. Itu berarti tubuh kita butuh yang seger, yang dingin, yang sifatnya dingin. Artinya bukan yang dingin kayak es, bukan, tapi yang kandungannya itu dingin ketika dimakan. Dalam kondisi yang lain kita kok seneng yang pedes-pedes. Berarti tubuh kita butuh yang panas. Ya, yang makanan yang kandungannya panas. Ini memang Allah fitrahkan. Makanan di musim panas beda dengan makanan di musim dingin. Makanan di musim hujan beda dengan makanan di musim kemarau. Jadi kalau halnya seperti ini berbeda-beda tidak masalah. Ala ma hukiya anal Hajjaj kataba ila Abdul Malik ibn Marwan yashku ilaihi salasan. Ya, Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Kufah. Beliau itu pernah mengeluh kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan tentang 3 hal. Al-ajaza anil akal wa anil istimta' wal'iyya fil kalam. Dia mengeluhkan 3 hal. Yang pertama adalah tidak nafsu makan. Yang kedua itu tidak gairah. Ya, tidak gairah. Hubungan suami istri itu tidak gairah. Yang ketiga susah ngomong. Ya. Padahal pemimpin itu pada saat itu penting sekali, ngomong itu penting sekali. Tapi inilah yang dikeluhkan oleh Hajjaj pada saat itu kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Fakataba ilaihi anistakthir min alwanit ta'am wajaddidis sarariya fi kulli waqt wandur ila ukhrayatin nas fi khutbatika. Kemudian Khalifah tadi mengatakan, ini aku punya solusi. Yang pertama, istakthir min alwanit ta'am. Jadi macam-macam variasi makananmu. Ya, variasi supaya kamu tidak bosan, supaya nafsu makanmu lebih bertambah lagi, variasi. Nah, kemudian yang kedua wajadid saroriya. Jadi budak wanitamu ganti. Ya, zaman dulu masih ada budak wanita. Jadi beli budak yang baru. Nah, ya kalau sekarang kan kita tidak punya budak ya, tidak ada budak. Yang punya istri. Istri pun cuma 1. Berarti bajunya yang berbanyak ya. Nah, ala kulli hal ini wasiat dari Khalifah untuk Hajjaj supaya dia lebih bergairah lagi. Karena ini kalau ada masalah di sini, nanti akan ada masalah di luar. Ini jangan kita anggap ini masalah sepele ya. Ini semua kan bapak-bapak di sini. Semua pasti tahu. Ya. Ketika ada masalah dalam masalah ini, ya masalah ranjang ini, pasti di luar nanti akan ada yang tidak beres.
Ya, entah itu ide-ide menjadi buntu, ya, kerja tidak bergairah lagi. Ya makanya kalau kita lihat apa status-statusnya sopir itu di belakang itu lebih banyak menghayati. Nah, jadi memang seperti itu. Jangan sampai ada masalah dalam ini. Itulah makna qawamah kemarin itu sebetulnya ya salah satunya di sini. Supaya kita lebih energik lagi. Ini jangan sampai ada masalah di sini. Kalau ada masalah cari solusinya. Jangan anggap ini masalah sepele biarkan nanti akan hilang sendirian. Tidak bisa, harus diselesaikan. Ya. Nasihat khalifah tadi apa? Mengganti budaknya. Ya, kalau kita tidak ada ya. Dan juga istri cuma satu, maka ya dipoles misalkan, dipercantik istrinya. Ya. Nah. Wandur ila ukhrayatin nas fi khutbatika. Dan ketika engkau bicara maka lihatlah orang yang paling belakang. Ya, kata khalifah, supaya kamu tidak grogi, tidak gugup, maka lihat orang yang paling belakang. Jadi ini jenis israf yang kedua. Wa minal israf, jenis israf yang ketiga, ya boros yang ketiga, an yadu'a 'alal ma'idah min alwani ta'am fawqa ma yahtaju ilaihi al-akil. Ya, yang ketiga ini adalah menghidangkan di meja makan macam-macam makanan yang melebihi jumlah orang yang akan makan. Nah, ini termasuk israf ya. Tamu yang diundang 20, tapi pesennya berapa? 50 misalkan. Lebih banyak. Ini juga termasuk israf. Qad bayyana anna ziyada ala miqdari hajatihi kana haqqa ghairihi. Ya, kami sudah sebutkan tadi pada jenis yang kedua bahwasanya ini termasuk israf boros, yaitu melebihi apa yang dia butuhkan, dan yang lebih itu sesungguhnya adalah haknya orang lain. Illa an yakuna min qasdihi an yadwal adyaf qauman ba'da qaum ila an ya'tu ala akhir at-ta'am fa hina idzin la ba'sa bidzalika li'annahu ghairu mufsid. Kecuali dalam satu kondisi, apabila yang diundang itu banyak. Ya, misalkan yang diundang itu 100, tapi datangnya cuma 10-10. Tidak masalah ya. Makanan banyak, 10 orang tidak habis. Ada lagi 10 orang lagi, 10 orang, demikian seterusnya. Ya, maka ini tidak masalah ketika makanan yang dihidangkan melebihi orang yang makan pada saat itu. Karena ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga dan seterusnya. Yang keempat, wa minal israf an ya'kula wasatal khubz wa yada' hawashiyahu. Jadi jenis boros yang keempat adalah makan bagian tengah roti. Ini karena pada saat itu makanan pokoknya roti ya. Makan bagian tengah, kemudian pinggirnya dibiarkan. Ya, misalkan kita ya makan nasi misalkan, makan nasi, rebutan lauknya dulu. Kalau lauknya sudah habis, udah tidak ada yang mau. Biasanya anak pondok seperti itu ya. Jadi dulu-duluan menghabiskan lauk. Tapi kalau lauknya sudah habis, sudah mundur. Semuanya pada mundur, teratur. Au ya'kula man tafakha minal khubz kama yaf'aluhu ba'dul juhal yas'umuna anna dzalika alat. Atau makan bagian roti yang ngelembung. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh, kata penulis. Mereka berkeyakinan bahwasanya bagian yang lembung ini adalah bagian yang lebih lezat. Ya, artinya dipilih dulu bagian yang enak-enaknya, kemudian sisanya ditinggalkan. Walakin hadza idza kana ghairuhu la yatanawal ma taraka huwa min hawashihi, amma idza kana ghairuhu yatanawalu dzalika fala ba'sa kan yakhtara li tanawulihi raghifan duna raghif. Jadi ini dilarang kenapa? Kalau sisanya itu tidak ada yang makan. Tapi kalau sisanya ada yang makan, tidak masalah. Ya, kita makan, misalkan sisanya ada yang makan, misalkan istri kita, atau istri kita makan, sisanya kita makan. Ya, tapi kalau tidak ada yang mau makan sisa kita, itu kan termasuk pemborosan. Lebih baik kita bagi dulu, ya sudah, ini belum kita sentuh nih, siapa yang mau silakan. Kemudian kita habiskan bagian kita. Yang kelima, wa minal israf. Ya. Yang kelima, at-tamassuhu bil khubzi indal faraghi minat ta'am
min ghairi an ya'kula ma yatamassahu bihi li'anna ghairahu yastaqdiru dzalika fala ya'kuluhu. Kemudian yang kelima, ini mungkin terjadi pada zamannya penulis ya. Makanya disebutkan oleh penulis. Yang kelima adalah mengusap roti. Ketika selesai makan, misalkan habis makan tangannya diusapkan di roti, dilapkan. Ya. Akan tapi tidak dimakan roti ini yang habis diusapkan, tidak dimakan. Kenapa ini termasuk pemborosan? Karena tidak ada orang yang mau makan roti ini. Sudah bau tangannya, tidak ada yang mau makan. Ya, kecuali kalau dia makan ya, dia bersihkan ya, habis ini dimakan rotinya. Nah, fa amma idza kana huwa ya'kul ma yatamassah bihi fala ba'sa bidzalika ya. Dibolehkan kalau dia sendiri nanti yang akan makannya. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja tidak boleh. Ini ada nggak kira-kira kalau di zaman kita? Nggak ada ya. Ada tisu kan soalnya. Nah. Wa minal israf idza saqata min yadihi luqmatun an yatrukaha bal yanbaghi an yabda'a bitilka luqmah fayakulaha li'anna fi tarki dzalika istighfafan bit ta'am wa fit tanawul ikraman wa qad umirna bi ikrami al khubz. Yang keenam ya, termasuk di antara israf adalah apabila jatuh ya, jatuh dari suapan kita ini, jatuh sesuap makanan ya, entah sesuap atau apa, jatuh lah pokoknya, jatuh dari tangan kita, kemudian kita biarkan, tidak kita ambil. Ini termasuk israf. Ada makanan jatuh di tempat yang bersih, jatuh di meja, entah itu jatuh di lantai, tempat yang bersih. Kalau jatuh di tempat yang kotor ya tidak bisa kan dimakan kan, malah bisa menimbulkan penyakit. Tapi jatuh di tempat yang bersih. Kadang-kala di antara kita tidak mau ngambil, ya. Bahkan seharusnya itu malah makanan inilah yang dimulai dahulu sebelum makanan yang lain. Karena ini adalah nikmat ya. Meskipun dia tercacar, ini adalah nikmat. Ini ambil dulu sebelum makanan yang lain yang masih di piring. Karena dengan mengambilnya berarti kita telah memuliakan nikmat. Ya, penulis di sini mengatakan telah memuliakan roti. Ya, karena pada saat itu makanan mereka adalah roti. Kalau kita ya nasi, ada nasi tercacar, ambil. Ada mie misalkan, ambil. Dan mulai makan dari makanan yang terjatuh itu. Qala sallallahu alaihi wasallam akrimul khubza fa innahu min barakatis sama'i wal ard. Di dalam sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda akrimul khubza. Jadi muliakan roti karena sungguhnya dia dari berkahnya langit dan bumi. Akan tapi hadis ini didhaifkan ya oleh penulis. Nah, ala kulli hal ya meskipun hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Ya jangan kita menyepelekan makanan karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita biarkan makanan itu ya terbuang sia-sia. Paling tidak kalau kita tidak mau berikan orang lain. Kalau makanan itu tidak layak untuk orang, berikan kepada hewan ternak yang bisa makan itu. Di Madinah itu ada namanya roti tamis. Roti tamis itu roti rakyat ya. Semua orang suka. Dari rakyat jelata sampai penguasa itu semua suka. Itu keistimewaan roti tamis. Dan harganya pun murah, cuma 1 real besar. Mungkin kalau orang Indonesia 4 orang bisa itu. Dicuil, dicelupkan di adas, kuah adas dimakan atau kuah kacang enak itu. Keistimewaan tamis ini kalau dibiarkan kemudian dingin keras kayak batu. Makanya dia itu kalau makan tamis itu energik sampai siang pun kuat. Karena mungkin ketika sampai di perut jadi batu. Jadi dicernanya lama. Beda kayak kalau kita sarapan nasi itu gampang lapar, jam 9, 10 lapar. Tapi kalau sarapan roti ini sampai siang pun kuat ya. Nah, roti tamis ini orang yang buat itu kan pakai tungku yang besar. Jadi dia terus masak, keluarkan, masak terus. Dan orang itu beli yang hangat. Bahkan kalau dia datang, dilihat hampir matang, ditunggu yang di kompor, tidak mau ngambil yang sudah jadi. Ini masalahnya. Kadang orang milih yang masih hangat, yang baru keluar dari kompor. Ketika sisa itu diapakan? Tidak bisa, orang gigitannya tidak kuat, batu sudah kayak batu. Maka ada orang-orang beli
Jadi dikumpulkan sama pedagang tamis itu dibeli sama orang-orang. Sama mereka diberikan ke onta. Jadi roti itu ternyata bisa dijadikan makanan onta. Ya, onta kan giginya kuat, ya, bisa makan. Al-kulihal maksudnya di sini adalah makanan itu kita makan. Kalau melebihi kemampuan kita atau sudah kita tidak butuhkan dan layak untuk orang, berikan kepada manusia. Kalau tidak layak, berikan kepada hewan, makhluk hidup. Entah itu kambing, ya, kucing, burung, siapa saja yang bisa menikmati makanan itu. Karena itu nikmat, ya, jangan disia-siakan. Baik. Wa min ikramil khubz an la yuntadharul idam idza hadarul khubza walakin ya'khudhu fil akli qabla an yu'ta bil idam. Dan termasuk memuliakan roti. Ini roti-roti lagi karena memang pada saat itu makanan pokoknya roti. Ya, kita bayangkan nasi sajalah. Termasuk memuliakan makanan pokok ini, nasi ini adalah tidak menunggu. Ya, tidak menunggu ketika makanan ini sudah dihidangkan sampai datang lauknya, tidak menunggu sampai datang lauknya. Akan tapi dia makan dulu meskipun sedikit-sedikit. Ya. Karena ini termasuk nikmat, ya. Ketika nikmat datang, jangan kita biarkan begitu saja, tapi nikmati dulu. Misalkan disuguhkan nasi dulu, kita nikmati. Sedikit-sedikit karena ini adalah nikmat. Tidak apa-apa, kita teman datang kita sudah mulai karena ini adalah nikmat, ya. Ya, termasuk memuliakan nikmat adalah ketika kita terima langsung nikmat ini meskipun kita jemputnya sedikit-sedikit, ya. Jangan nunggu sampai datangnya lauk. Kalau lauknya lama, ya sudah ambil satu biji ya. Ini masalahnya kalau kita sudah lapar, udah kita makan dulu, kenyang, lauknya datang. Masya Allah. Baik. Jadi penulis mengatakan, ini kata penulis, ya. Penulis mengatakan termasuk di antara memuliakan makanan adalah ketika datang makanan pokok, kemudian lauknya belum datang, maka kita mulai dulu, kita nikmati karena ini adalah nikmat dari Allah SWT. Meskipun itu sedikit-sedikit, ya, secuil-secuil. Wa hadza li'anna al-insan mandubun ila syukri ni'mah wa taharrus an kufrani ni'mah. Kenapa seperti itu? Ya karena sebabnya manusia itu diperintahkan untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Dan dilarang untuk mengkufuri nikmat. Makanya ketika nikmat datang, udah syukuri. Alhamdulillah, nasi. Alhamdulillah, nasi. Ya, banyak orang yang tidak bisa makan nasi. Alhamdulillah, datang nasi. Nah. Wa fi tarkil luqmah allati saqatat ma'na kufrani ni'mah wa fil mubadarah ila tanawulil khubz qabla an yu'ta bil idam idharu syukri ni'mah. Dan ketika ada makanan yang jatuh, ya, kemudian kita biarkan, maka itu sama saja dengan mengkufuri nikmat. Dan ketika makanan dihidangkan, kemudian langsung kita makan, itu sama dengan mensyukuri nikmat. Wa idza kana ja'ian fa fil imtina ila an yu'ta bil idam nau'u mumatalah fayam bagi an yataharrus an dzalika. Apalagi dalam kondisi lapar, ya sudah lapar, nasi sudah dihidangkan, masih tidak mau makan, ya. Di samping dia tidak segera mensyukuri nikmat, maka ini termasuk, ya, mengakhirkan haknya dia. Ini kan haknya dia makan. Kenapa nunggu sampai lauknya datang? Ya, sudah makan. Nah, wa fihi hikayah. Ya, kemudian penulis menyebutkan sebuah hikayah, ya, kisah. Fa inna Aba Hanifah rahimallahu taala laqiya buhlulan al-majnun atau bahlul, ya. Jadi Abu Hanifah itu suatu ketika bertemu dengan Bahlul, orang gila, yauman wa huwa jalisun ala tariq ya'kulu ta'am. Bahlul ini di jalan, tengah jalan sambil makan makanan. Faqala amma tastahyi min nafsika an ta'kula fit tariq. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, kamu tidak malu makan di tengah jalan? Qala ya Abu Hanifah, anta taqulu li hadza? Wahai Abu Hanifah, kamu yang bilang seperti ini kepadaku? Wa nafsi gharimi wal khubzu fi hijri. Kemudian orang gila ini mengatakan, jiwaku ini, ya, punya hak dari diriku dan rotiku ini ada di dekapanku, sudah aku bawa.
Sedangkan jiwaku ini punya hak dari diriku untuk aku beri makan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam matul ghani zulmun. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, mengakhirkan hak bagi orang yang punya hak itu adalah kezaliman. Masya Allah. Jadi orang gila ini pakai dalil ya. Jadi dia itu tidak mau dinasihati sama Abu Hanifah. Dia mengatakan, ini jiwaku ini punya hak bagi diriku, punya tanggungan. Ya, sedangkan roti sudah di tanganku. Maka bagaimana aku tidak bisa memberikan hak itu kepadanya? Sedangkan Rasulullah bersabda, ya, mengakhirkan haknya orang yang punya hak kepada kita itu termasuk kezaliman. Fa kaifa amna'uha haqqaha ila an adkhul bait. Ya, maka bagaimana aku bisa mengakhirkan haknya sampai aku masuk rumahku? Ya sudah, di sini sudah aku makan. Tapi ini adalah hikayah yang tidak disebutkan riwayatnya. Kemungkinan besar ya mungkin tidak benar ya, karena bagaimana mungkin orang seperti Abu Hanifah ya, orang yang terpandang faqih berbicara dengan orang gila. Nah, ala kulli hal ini kita sudah sebutkan hal-hal yang dilarang oleh syariat tentang makanan, yaitu yang pertama adalah merusak makanan, yang kedua adalah boros. Dan untuk yang ketiga dan seterusnya akan kita sambung pada pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.